sesuatu yang batil, salah, keliru, jelek, tapi setiap hari ditayangkan, setiap hari diiklankan, setiap hari disuarakan, lama-lama orang itu membiarkan. Itu batil, itu salah. Setelah dibiarkan, lama-lama orang membiarkan, lama-lama jadi membenarkan. Itu faqad khaba man hamala zulma, faqad khaba man iftara. Pasti celaka orang yang berbuat zalim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walaupun ngibuli dan membohongi qadariyah Allah itu dalam Al-Qur'an, kisah yang banyak itu berkaitan dengan Israel. Walaupun hari ini juga para pejuang generasinya orang-orang muslim Maroko sampai dijadikan nama pintu Masjidil Aqsa, itu ada pintu Al-Maghribah. Hari ini Maghribi itu Maroko, Babul Maghrib. Karena zaman itu Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengusung kaum muslimin untuk berjihad dalam perang salib membebaskan Palestina, kontribusi besar para mujahidin kaum muslimin yang ikut berperang itu banyak dari Maroko. Itu kalau kita merenungkan, begitu hatinya, Masya Allah, asyaddu minal hajar, hatinya lebih keras daripada batu. Padahal batu, sekeras-kerasnya batu, masih bisa mengeluarkan air. Batu bisa hancur luluh karena takutnya kepada Allah. Gunung itu, lau anzalna hadzal Qur'an alal jabalin la ra'aitahu khashi'an. Batu itu hancur karena takutnya kepada Allah bisa. Yahudi, kecuali yang dirahmati Allah tadi, Israel itu, Masya Allah, sudah tahu ilmunya, sudah tampak mukjizat dan kejadian luar biasa di hadapannya, tapi jadi pelajaran bagi kita, tidak dipilih oleh Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini kaidah juga, wajib alaikum bi, ala dengan bi kalau dipasangkan di antara asrar, rahasia dari bahasa itu wajib. Jangan sampai engkau lengah dari nilai kandungan lafaz ini. Wajib bagi kamu alaikum bisidqi, wajib bagi kamu kapanpun waktunya dan dimanapun berada untuk berlatih dan berusaha terus untuk jujur. Karena fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran kita, kejujuran seseorang itu akan membimbing pintu gerbang seluruh orang itu bisa baik, modalnya ketika jujur. Fa innal birra, kejujuran itu, kebaikan itulah nanti yang akan membawa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Salah satu kaidah yang bisa diambil dari salah satu kisah juga di dalam Al-Quran yang banyak Allah sebutkan, yaitu pertarungan antara hak dan batil yang
itu diperankan oleh Fir'aun zaman itu, kemudian pelaku kebenaran diperankan oleh Nabi Musa. Itu sangat banyak sekali disebutkan di berbagai-bagai surat di dalam Al-Quran. Pertarungan hak dan batil yang pemerannya antara Nabi Musa, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya, pasukannya, kerajaan penguasa, dan rezimnya Fir'aun. Jadi sistemik. Itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran, kalau Syekh Utsaimin, kenapa kisah Nabi Musa kemudian bersama Fir'aun itu diulang-ulang lebih banyak daripada kisah yang lain, karena ilah mukhatab yang ada di Madinah, yang banyak diajak berinteraksi dan dialog itu, objek dakwahnya adalah bangsa Israel, Yahudi. Nah, di situ ada satu kaidah ayat yang diulang sampai 2 kali agar berkesan, agar membekas di hati setiap orang yang mentadaburinya. Kisah-kisah Musa dan Fir'aun, ada salah satu saja kaidah Al-Quran yang menyentuh kita agar kita jadi pegangan, tidak gamang, tidak putus asa, bahkan kita tetap istiqomah di atas kebenaran, yaitu kaidah yang diulang oleh Allah. Yaqulu tabarakallahu azza wa jal, faqad khaba man hamala zulma. Itu juga di dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Maka pasti faqad khaba, akan celaka siapa saja yang berbuat kezaliman. Itu diulang lagi oleh Allah di surat Toha, kisah Nabi Musa dan Fir'aun juga. Faqad khaba man iftara, pasti celaka. Gitu Pak. Khaba, pasti hancur, pasti binasa siapa saja yang berani berbohong, berdusta. Nah, itu kaidah dari langit, kalimat yang sangat sakral, mustalahat yang bukan buatan manusia, istilah narasi yang datang dari kalam Allah, bukan makhluk. Allah berfirman sampai diulang 2 kali, dan kisahnya sama, yaitu kisah pertarungan kebenaran yang diusung oleh Nabi Musa alaihissalam melawan rezim Fir'aun zaman itu. Itu ada salah satu ayat yang dijadikan kaidah-kaidah Qur'aniyah itu tadi. Jadi maksud kami agar kita tidak gamang dan putus asa, terus memahami kalau kebenaran itu pasti menang. Jadi pertarungan hak dan batil itu dari qul nahbitu minha jami'ah. Sudah, ketika Allah turunkan orang tua kita, aslinya kita ini kan rumah kita surga. Aslinya kita ini adalah surga, bapak ibu kita. Diturunkan ke muka bumi bersama juga iblis itu. Lah dari situ nanti ba'dukum li ba'din aduun. Itu akan pertarungan antara kalian dengan satu dengan yang lain, akan bermusuhan. Nabi Adam juga bermusuhan dengan iblis, bermusuhan. Tadi juga istri juga jadi ujian bagi kita, anak ujian juga bagi kita, pertarungan hak dan batil itu abadan sarmadian sampai nanti hari kiamat. Nah, itu yang harus kita hayati, kita sadari. Kemudian pertarungan itu mesti akan terulang. Hak lah, maksud saya sekurang-kurangnya keberpihakan hati. Jaga rasa berpihakmu. Itu tak pilihkan kata-kata, jaga rasa berpihakmu. Kalau kita tidak bisa berbuat, tapi keberpihakan hati, ini kan amalan hati yang nanti akan disingkap. Jaga rasa berpihakmu. Kepada siapa kita berpihak? Kepada kelompok kebenaran
atau kebatilan yang hari ini di branding seolah-olah benar, padahal batil, zalim, salah, bohong. Tadi branding seolah-olah data dan fakta, tapi keliru. Nah, ini minimal kita agar tidak jatuh nanti dituntut di hari kiamat, jaga rasa berpihakmu kepada siapa. Nah itu. Nah di situ Allah sebutkan pasti akan celaka orang yang berbuat zalim. Faqad khaba man hamala zulma. Orang yang zalim itu kesudahannya pasti akan celaka, khaba. Itu. Terus diulang pasti celaka. Faqad khaba man iftaro. Man orang yang iftaro, mengada-ada atau membuat kedustaan, membuli umat orang lain. Itu pasti akan celaka. Sebentar sekali pertarungan hak dan batil itu, dan nanti kesudahan itu pasti kebenaran itu yang akan menang. Itu sebentar lagi. Nah, makanya minimal kaidah-kaidah itu kita terus hadirkan. Kemudian sekurang-kurangnya agar iman kita tidak rusak, kita rasa berpihak kita. Jaga rasa berpihak itu karena bagian dari iman. Jangan secara latah karena tidak tahu permasalahan kemudian kita apalagi ya sesuatu yang batil, salah, keliru, jelek, tapi setiap hari ditayangkan, setiap hari diiklankan, setiap hari disuarakan, lama-lama orang itu membiarkan, itu batil, itu salah. Setelah dibiarkan, lama-lama orang membiarkan, lama-lama jadi membenarkan. Itulah promosi dan iklan. Karena seringnya disuarakan, banyak yang menyuarakan, orang membiarkan, setelah pembiaran akhirnya membenarkan. Nah itu hati kita agar tidak terbawa oleh permainan iklan, orang yang menyuarakan banyak tapi sebenarnya batil. Berpihak kita harus tetap di atas kebenaran, karena kebenaran itu nanti yang akan membawa kejayaan kita, keselamatan kita sekurang-kurangnya di dunia, kemudian pertanggungjawaban kita di akhirat. Itu rasa berpihak saja, rasa berpihak, simpati, belum sampai empati. Berbuat dengan lisan, dengan perbuatan, dengan aksi, tapi minimal hati ini kecondongan al-mailun al-qalil, kecondongan berpihak kita kepada kebenaran itu akan tetap yang menjadi nilai di akhirat kita. Syukur ya sekurang-kurangnya di dalam doa untuk kebaikan para kaum muslimin semuanya di negeri yang kita cintai ini. Itu rasa berpihak. Tapi kalau tidak ada seperti itu, bahkan dengan latah mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan kepada umat Islam, kepada person yang mereka dalam batas tertentu juga masih dalam saudara kita sama ahlul iman, sudah rusak sholat kita, rusak ibadah kita, kebaikan seorang. Nah disitulah maksud kami para bapak, pertarungan tadi diwakili oleh Nabi Musa dan Fir'aun, kemudian kaidah Al-Quran sampai diulang oleh Allah 2 kali, itu agar kita tidak gagap, dan itu nanti akan terulang. Yang namanya sejarah itu terulang, hanya ruang waktu dan masanya yang berbeda, dan menjadikan kita itu tetap punya visi ke depan. Kalau kejayaan itu Islam, hari esok itu untuk Islam itu. Nah dari situ faqad khaba man hamala zulma, faqad khaba man iftara, pasti celaka orang yang berbuat zalim, kezaliman itu pasti. Fala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu. Walaupun ngibuli dan membohongi, dan qadariyah Allah itu dalam Al-Qur'an kisah yang banyak itu berkaitan dengan Israel. Walaupun hari ini juga para pejuang generasinya orang-orang muslim Maroko sampai dijadikan nama pintu Masjidil Aqsa, itu ada pintu Al-Maghribah, Al-Maghrib, negara Maghribi,
Hari ini Maghribi itu Maroko, Babul Maghrib, pintu Maroko dari Maghrib itu karena zaman itu Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengusung kaum muslimin untuk berjihad dalam perang salib membebaskan Palestina, kontribusi besar para mujahidin kaum muslimin yang ikut berperang itu banyak dari Maroko atau Maghribi. Akhirnya kemenangan itu Salahuddin Al-Ayyubi memberikan laluan yang luas. Para kaum muslimin yang ikut berperang dari Maroko itu tinggal di Palestina, wilayah yang luas yang hari ini dicaplok lagi oleh Israel. Pintunya diberi nama pintu Masjidil Aqsa. Salah satu pintunya adalah Babul Maghribah atau Babul Maghrib, bab pintu untuk orang-orang Maroko. Tapi hari ini mau berbalik, kalau nggak membaca sejarah, bahkan membuka kerjasama, kemudian diplomatnya Israel sudah ada di Maroko. Penerbangan pertama kali sudah di launching antara Maroko ke Israel. Sementara kita memahami nas Al-Quran sampai hari kiamat itu yang namanya Israel, Bani Israel, Yahudi itu akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Ilaman rahimahullah, kecuali person-person tertentu yang dirahmati oleh Allah, kayak Abdullah bin Salam saat itu yang tinggal di Madinah, pendeta ulama Yahudi, tapi dipilih oleh Allah membenarkan. Ini bukan sembarang orang. Lihat wajahnya saja bukan pecundang atau pengecut. Melihat Nabi datang itu, akhirnya pendeta Yahudi masuk Islam. Itu hanya person. Tapi secara umum, secara regulasi general, Bani Israel itu, Yahudi itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Bukan keturunan babi dan kera, tapi saudara. Salah kalau menyebutkan keturunan babi dan kera, itu teori Darwin. Dilaknatnya oleh Allah para leluhurnya itu jadi babi, para anak-anak mudanya, kemudian babi yang sepuh-sepuh, kera zaman itu sampai 70 ribuan itu karena cengkalnya. Artinya simbol yang maksud kami ini sejarah. Saya potongkan ayat tadi yang hari ini pun kalau kita renung-renungkan ketika sumpah jabatan jadi menteri di atasnya Al-Quran, itu sebenarnya kan juga tradisi Yahudi yang kita tidak sadar. Sumpah jabatan Al-Qurannya, kalau agamanya Islam Al-Qurannya di atas kepala. Itu sama zaman dahulu Yahudi itu saking cengkalnya, Gunung Tursina itu sudah diangkat oleh Allah, diangkat mau ditumplekkan itu loh. Untuk kamu itu jangan cengkal, harus tunduk patuh, ikuti janji kamu kepadaku, kepada Allah. Itu pun ketika rukuk sujud masih melirik ke Bukit Tursina yang sudah diangkat oleh Allah, akan ditumplekkan kepada Yahudi. Itu kalau kita merenungkan begitu hatinya, Masya Allah, asyaddu minal hajar. Batunya lebih keras hatinya lebih keras daripada batu. Padahal batu, sekeras-kerasnya batu masih bisa mengeluarkan air. Batu bisa hancur luluh karena takutnya kepada Allah. Gunung itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an. Batu itu hancur karena takutnya kepada Allah bisa. Yahudi, kecuali yang dirahmati Allah tadi, Israel itu, Masya Allah, sudah tahu ilmunya, sudah tampak mukjizat dan kejadian luar biasa di hadapannya. Tapi jadi pelajaran bagi kita, tidak dipilih oleh Allah. Makanya dalam kisah itu diulang-ulang oleh Allah, karena jadi pelajaran. Memang banyak kabilah suku di Madinah itu Yahudi, kemudian juga Yahudi yang dinas oleh Allah sepanjang masa itu nanti sampai hari kiamat dilaknat betapapun dalam batas tertentu, sementara mereka mengendalikan dunia hari ini. Makanya maksud saya, faqad khaba, maka pasti akan hancur, maniftara, orang yang dusta, suka berbohong. Faqad khaba man hamala zulma, pasti akan hancur
orang yang berbuat kezaliman sedikit pun walaupun punya kuasa, cepat atau lambat. Nah itu kaidah Quran, kalimat yang sakral datang dari langit. Datang dari langit, bukan mustalahat yang dibuat oleh manusia. Nah itulah jadi kekuatan jiwa kita untuk berpihak sekurang-kurangnya dalam doa, rintihan kita, keprihatinan dan keluhan kita kepada Allah. Berpihak kita hati ini kepada kebenaran, pelaku kebenaran walaupun bukan dari kelompok dan jamaah kita. Dalam struktur beramal, tapi dalam kebenaran, keberpihakan kita kepada orang yang benar dan pelaku kebenaran itu sendiri. Karena kedzaliman akan celaka tadi. Nah, kemudian juga dua ayat itu kami mukadimahkan agar memudahkan kita di dalam memandang realita dihubungkan dengan sejarah, bahwa yang lebih ngeri lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada masyhur, ini bukan hadis yang baru, hanya penghayatan kita, tadabbur kita itu kurang, yaitu hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam direkod, diabadikan oleh Imam An-Nawawi yang masyhur dari hadis Arba'in. Dikumpulkan kumpulan hadis Arba'in itu ada hadis yang menarik berhubungan dengan ini. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini kaidah juga, wajib alaikum, bi, ala dengan bi kalau dipasangkan di antara asrar, rahasia dari bahasa itu wajib. Jangan sampai engkau lengah dari nilai kandungan lafadz ini. Wajib bagi kamu alaikum bisidqi, wajib bagi kamu kapanpun waktunya dan dimanapun berada untuk berlatih dan berusaha terus untuk jujur. Karena fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran kita, kejujuran seseorang itu akan membimbing pintu gerbang seluruh orang itu bisa baik, modalnya ketika jujur. Fa innal birra, kejujuran itu, kebaikan itulah nanti yang akan membawa kita membuka pintu-pintu surga kebaikan. Itu sudah kaidah maklum. Nah, yang kalau kita tadabburi, renungkan lagi hadis itu, syarahnya ada kata-kata la yazalul abdu yasdiqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ada seorang hamba manusia itu la yazalu, senantiasa terus menerus kapanpun waktunya dan dimanapun dia berada membangun karakter. Coba kadang kita kan dikibuli, dibohongi, kata-katanya sangat sakral, zona integritas. Artinya kalau kita mencerna kalimat itu kan ngeri. Jujur enggak? Padahal buat slogannya zona integritas. Itu kan ngeri kalau begitu masuk tempat itu integritas, karakter, kejujuran itu mesti dibangun. Baru keluar dari zona itu boleh dusta. Kan bahasanya begitu kalau kita pahami di setiap lembaga-lembaga negeri yang kita cintai itu ada kata-kata zona integritas. Berarti wilayah ini adalah wilayah integritas. Integritas itu kejujuran dan karakter yang baik. Tidak ada calo, tidak boleh bohong. Nah silahkan di luar zona itu Anda berbohong. Kata-kata itu kalau kita cernakan sakral sekali. Integritas. Integritas itu apa? Jujur. Karakternya kuat, tidak mudah disuap, sakral. Tapi prakteknya jauh sebelum membuat mustalahat buatan manusia zona integritas. Kita dapatkan di kantor polisi zona integritas, di polsek zona integritas,
Di kantor pengadilan zona integritas. Apa istilah itu? Itu zona yang sangat sakral sebenarnya. Integritas itu adalah kejujuran dan karakter yang kuat. Tapi tulisan itu tidak dihayati hanya untuk slogan la hakikotan, suratan la hakikotan. Akhirnya penghayatan kita kurang. Padahal jauh sebab itu hadis Nabi jelas. Kayak itu tadi hadis dari yang sahih. Lah yang maksud kami itu potongan coba la yazalu. Senantiasa dan terus menerus seseorang itu berbuat jujur. Tidak hanya di zona integritas. Integritas kok dibangun hanya zona tertentu, di luar itu tidak ada integritasnya. Hancur. Itu pun masih dibohongi, hanya tulisannya aja, prakteknya. Integritas mana yang Anda bangun? Tulisannya zona integritas, di itu harus jujur. Prakteknya nggak ada. Di luar nggak jujur juga dibiarkan. Nah, sebenarnya hadis Nabi ancamannya la yazalu. Kalau kata-kata la yazalu itu senantiasa, terus menerus, kapanpun waktunya, dimanapun berada, seorang hamba itu jujur. Itu la yazalul abdu yastiku. Itu kapanpun waktunya, ndak siang ndak malam, dimanapun berada, ndak hanya di kantornya yang ditulisi zona integritas, di luar kantor karakter itu dibangun. Itu la yazalul abdu yastiku. Seorang hamba terus membangun kejujuran, integritas dia. Nah, milih istilah mereka itu saya. Membangun integritasnya, membangun kejujurannya. Buahnya apa Bapak sekalian? Hatta yuktabu indallahi siddiqon. Ini mari ditadaburi. Sampai Allah yuktab. Kata-kata kataba yaktubu itu sampai Allah stempel, Allah tulis di Lauhil Mahfuz di sisi Allah. Fulan adalah orang yang integritasnya tinggi. Fulan adalah orang yang jujur, karakternya sangat kuat. Tidak mudah lekang di panas, tak lapuk di hujan. Hanya makan uang panas segitu, dia berani membuat pernyataan yang membuat orang, masyarakat jadi bingung. Hanya dengan makan uang panas segitu, dibuat repotnya kaum muslimin. Padahal dunia itu mataun qalil, sangat sedikit nilainya. Apalagi segitu. Dunia seluruh isinya kalah dengan sholat sunnah sebelum subuh. Apalagi sholat subuhnya. Lah masa istilah-istilah itu nggak hadir di hati kita? Inilah maksud kami, Al-Quran itu kenapa belum masuk ke dalam hati? Karena masih dipenuhi oleh nilai-nilai dunia tadi. Katanya integritas, tapi prakteknya tidak integritas. Integritas itu kalau kita tafsirkan ya hadis ini tadi, jujur. Zona integritas itu bagi kami, ya Allah, berat sekali itu. Memasuki zona kejujuran. Dipaksa jujur. Nah, itulah kalau kamu membangun kejujuran, seseorang yang membiasakan sifat jujur, dimanapun dia membangun kejujuran, la yazalul abdu yastiku wa yataharrasidqo, dan terus dia paksa karakter dia, kejujuran itu dibangun, nanti buahnya Allah tetapkan hatta yuktabu, ditulis, distempel, dinas oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz di sisi Allah. Fulan itu integritasnya tinggi, fulan itu jujur. Padahal Bapak sekalian, dalam manajemen itu kita punya personal karyawan yang Masya Allah mobilitasnya tinggi, all out, terus kecerdasan IQ-nya tinggi, tapi tidak punya integritas, itu akan mengalahkan pimpinannya. Paham ya? Ini dalam urusan manajemen. Kecerdasan IQ-nya selalu smart, cerdas benar. Terus mobilitasnya sangat tinggi, lasak sudah. Tapi tidak punya integritas, tidak punya kejujuran. Pimpinnya dibohongi. Rekayasa pelaporan itu ringan, tidak ada perasaan salah. Gitu loh.
Ini urusan yang sangat mustalahat sakral sekali. Pertarungan ini pasti hancur orang nggak jujur itu. Maka kita jangan gampang melihat realita-realita yang kayak begitu. Nah, di situ buahnya kalau orang bangun kejujuran, setiap saat sampai dinas oleh Allah jujur. Lah kalau sudah dinas oleh Allah, fulan di sisiku dia orang yang jujur. Itu walaupun diberi uang yang tebal amplopnya kayak triplek, ndak goyah, lebih baik aku mati dan dipenjara. Karena ini kebenaran yang aku bela. Bangga dan bahagia. Artinya dipaksa untuk tidak jujur, moh-moh tenan, ndak mau. Walaupun diiming-imingannya, ya tadi maksud kami kalau bawa amplop kadang salam tempelnya tebalnya kayak triplek. Kita nggak silau. Bukan untuk lembaga, tapi untuk pribadi Bapak ini. Nggak silau dengan itu. Dunia, seperti apapun kembalinya dunia adalah sangat rina dan kecil. Lau kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masyaribal kufaru minha syurbata ma'in. Andai kamu memahami dunia itu nilainya di sisi Allah yang tidak untuk ketaatan, itu sebanding dengan satu sayap bulu nyamuk. Orang kafir ini tidak akan bisa minum di dunia ini, orang kafir. Gitu. Jadi kita pahami kita diberi dunia itu untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Kita pengen sehat sambil olahraga itu untuk apa? Kalau diberi kesehatan juga untuk ibadah kepada Allah. Hidup ini untuk ibadah. Jangan nyari usaha dan ikhtiar biar sehat, nggak jelas sehat untuk apa, nggak jelas rezeki dan harta itu untuk apa, nggak jelas waktu-waktu itu untuk apa, untuk ibadah. Mungkin orang yang di penjara itu dia akan menghayati indahnya kebebasan berbuat kebaikan di luar penjara. Mereka yang sudah ada di kuburan bisa jadi menghayati dan merenungi betapa mahalnya ketika masih hidup saya dulu tidak berkarya dan berprestasi. Itu mereka yang sakit di rumah sakit sedang diisolasi itu loh karena COVID itu, dia akan menghayati betapa mahalnya waktu ke sana kemari, ke utara dan ke selatan, ke barat dan ke timur, aktivitas longgar, sehat. Dia terkungkung di dalam ruangan isolasi karena dipapar oleh COVID itu. Itu akan dihayati suasana seperti itu, yang di kuburan begitu, yang sedang di penjara begitu, yang di rumah sakit mesti begitu. Nah ini, para bapak, saudara sekalian, keberpihakan kita. Allah nas dia orang yang jujur itu sudah di apapun untuk tidak jujur tidak mau. Lah itu ujungnya kalau kita tadabbur itu tersentuh benar. Nah itu padanannya, lawannya, kebalikannya, wa iyyakum wal kadziba, wajib bagi kamu untuk meninggalkan perangai dusta. Dusta, bukan integritas, dusta, berbohong, suka membuli. Karena apa? Fa inal kadziba yahdi ilal fujur. Orang yang suka dusta, kedustaan watak sifat bohong itu, itulah gerbang pintu seluruh dosa. Kalau orang ringan berbohong, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kemudian sifat bohong itu pintu dari sebuah kemaksiatan dan dosa. Maksiat dan dosa itulah nanti yang akan menyeret kepada api neraka. Maka la yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba kadzaban. Ujung hadis ini yang kita tadabburi. La yazalu, senantiasa terus menerus orang itu membiasakan bohong. Wa yataharral kadziba, dan terus dia paksa untuk bohong. Apa buahnya? Hatta yuktaba indallah, sampai dinas oleh Allah di sisi Allah fulan pendusta. Nah kalau sudah dinas oleh Allah fulan pendusta, diajak jujur itu berat sekali. Oh sudah dinas oleh Allah, hati ini kan miliknya Allah, yang bolak-balik kan Allah. Kita antara harap dan cemas. Bisakah kita istiqomah sampai tua, kemudian sampai kita sakaratul maut di atas kebenaran dan ketaatan kayak begini? Itu harap dan cemas, hanya doa. Kita nggak pernah merasa aman dari rencana Allah, makar Allah itu. Nah kalau dia membiasakan kedustaan,
itu di antara yang watak Yahudi, perangnya Yahudi. Terus orang seperti itu dinas oleh Rasulullah, kalau dia seperti itu, wa yataharral kadhiba hatta yuktab, dia biasa dusta sampai divonis oleh Allah pendusta. Lah kalau sudah divonis oleh pendusta, sudah. Majelis zikir baiknya kayak apapun, nasihat apapun, suasana untuk tidak jujur itu enggak seneng. Nalur dia itu mesti harus dusta. Diajak jujur itu berat sekali, kayak jatuh dari lantai 2 ke bawah ini. Berat, takut. Untuk jujur itu takut. Bayangkan, hati sudah dibungkus seperti itu. Sudah diliputi hatinya, lesannya, perbuatannya serba diarahkan kepada selain Allah untuk membranding dirinya biar seolah-olah baik. Itu ringan. Itulah para bapak, bahayanya kaidah tadi. Kalau mengenai seseorang, kaidah yang tidak baik tadi, maksud kami itu sungguh celaka orang yang zalim dan dusta. Itu dijabarkan dengan hadis Nabi, itu cukup bagi kita untuk merasa aman dan berpihak betapapun. Ya, ringan amalan kita, hanya doa, tidak bisa berbuat wong kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa, tidak punya kekuasaan. Bagi kita, mari kita berbuat di bagian-bagian kita untuk kebaikan dan pelaku kebaikan. Minimal di dalam simpati kita. Kalau empati kan dengan aksi, tapi kalau simpati kan hanya di dalam hati. Ada rasa simpati di hati kita dengan doa, rintihan kita kepada Allah, kepada kebenaran itu sudah jadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah nanti kalau itu sudah kita asah dengan sungguh-sungguh, mengiringi, maksud kami mengiringi dan menelaah perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabatnya yang sangat heroik perjuangan. Itu kita agak nyambung karena hati kita sudah kita asah, kita latih masukkan Al-Quran, kemudian ya sepernik dunia itu mulai lepas itu. Mari program itu kami mohon, saya belum mengkaji benar. Ada seorang ya guru lah, dia belajar di Yaman, yang para ulama-ulama Yaman itu kalau tahun 60-an urusan tahfidz itu sudah segojangane, nasi dan sayur harian. Tahun 70-an itu program tahfidz itu kalau di Saudi kan sudah bukan sesuatu yang baru untuk hafalan Al-Quran. Lah, kenapa banyak penghafal Al-Quran, program penghafal Al-Quran dan sebagainya, tapi dalam realita tidak membuahkan sebuah integritas tadi. Integritasnya bukan Al-Quran, karakternya kok tidak Al-Quran. Akhirnya ditelisik, dievaluasi, program yang digencarkan di jamiah, universitas, lembaga-lembaga Ma'had Ali yang ada di Yaman itu diantaranya fokus kepada tadabbur Al-Quran. Itu ada metode-metode yang sampai orang yang tidak paham bahasa Arab, beliau menyampaikan, alumni dari Yaman itu bisa. Walaupun tidak paham bahasa Arab, tapi dia bisa tadabbur Al-Quran, sampai program bagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Itu yang saya masih belum nyambung. Dia nyampaikan di mukodimah kuliahnya itu seperti itu. Bisa, walaupun tidak paham bahasa Arab, tapi Al-Quran itu nanti dia bisa tadabburi. Tadabbur kok tidak tahu maknanya gimana? Ada pendekatannya yang langkahnya bagaimana Al-Quran itu bisa masukkan ke hati kita. Karena kalau kita tidak mengasah ini, para bapak, para ibu, sekali lagi kami ingatkan, itu loh, kita liburan, sekolah libur misalkan tidak masuk, terus rumah kita libur, kita pergi ke sana 1 pekan, rumah itu kita tinggal. Bagaimana? Kotoran dan rumah itu rusak. Rumah itu sudah nggak dibuka pintunya, nggak dibuka jendelanya, dibiarkan seperti itu pengap, kemudian tidak dihuni, rusak, cepat rusak rumah itu. Tapi ada yang tinggal di dalamnya, kebersihan terjaga, mana yang rusak akan diperbaiki. Sama, hati kita itu ketika tidak kita isi dengan Quran, minimal kita membacanya, apalagi tadabbur, kita bisa menikmati, menyibukkan diri kita,
Sudah rumah yang rusak itu tadi, rumah tidak ada penghuninya, akhirnya dihuni oleh setan-setan iblis, jin yang cengkal kepada Allah, rusak, casingnya rusak, sudah wingit. Nah itu hati seseorang yang tidak diisi dengan Al-Quran itu seperti itu. Jadi yang masuk ke dalam diri ya urusan pernik dunia saja, sampai berbohong tadi sampai ringan, membantai orang ringan, mengibuli orang ringan, mendolimi orang, nggak ada perasaan salah dan tanggung jawab karena nuraninya sudah hilang. Nuraninya hilang, bayangkan itu. Kalau nurani hilang sudah la dunya walal akhirah, tidak ada dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Bapak sekalian kulemat-kulemat yang mengawali nanti, karena ada perjalanan yang sangat dahsyat, hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah dan para sahabatnya yang akan menyertai. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.